Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Gagal menyalip pengendara sepeda motor terlindas truk. Melanggar Perda ketiga, ribuan APK dicopot Satpol PP. Ular sanca sepanjang 5 meter masuk pemukiman warga. Kecelakaan antara sepeda motor dan truk pengangkut sampah terjadi di Jalan Surya Dharma, Neglasari, Kota Tangerang. Dalam kejadian ini, Yance Saputra, pengendara motor, tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan diduga karena korban menyalip dan menyenggol truk dari arah kiri. Naas korban terjatuh dan terlindas truk bermuatan sampah milik Pemkot Tangerang. Korban tewas dengan luka di kepala. Sejumlah polisi lalu lintas Polres Metro Tangerang Kota langsung mengevakuasi korban ke kamar jenazah rumah sakit. Kalau saya sih nggak tahu secara langsung, cuma pas mendengar suara kencang aja sih, suara apa namanya tuh kayak barang kebanting gitu. Begitu saya suruh tengok anak-anak yang kerja, ternyata ya kejadian kelindas itu, yang kelindas sama truk sampah itu. Untuk penyidikan, sopir truk langsung dibawa ke unit laka lantas Polres Metro Tangerang Kota. Sementara jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Alat peraga kampanye yang dipasang sepanjang jalan protokol Kota Cilegon diturunkan Satpol PP karena dinilai melanggar peraturan daerah. Sebelum melakukan penertiban, Satpol PP sudah berkirim surat kepada sejumlah parpol. APK para caleg dan partai politik ini banyak menempel di sejumlah pohon maupun dipasang di sembarang tempat sehingga sangat mengganggu dan bertentangan dengan peraturan daerah tentang K3, yakni kebersihan, keindahan, dan ketertiban. Selain mengganggu keindahan Kota Cilegon, pemasangan APK ini tidak sesuai pada waktunya lantaran saat ini belum memasuki masa kampanye. Penertiban ini akan terus dilakukan hingga memasuki masa kampanye. Dari spanduk dan APK yang ada, itu jumlahnya ribuan di jalan protokol ini, dan untuk sampai siang ini kita tertibkan 63 spanduk. Rencana akan terus kita lakukan sampai dengan Merak ya. Mungkin dari Cilegon Timur sampai Merak akan kita lakukan, mungkin dijadwalkan minggu depan ya. Pasca penertiban ini, Satpol PP beserta Bawaslu Kota Cilegon akan terus monitoring di lapangan agar tidak ada lagi peserta pemilu yang memasang APK sebelum waktu masa kampanye. Ariel Maranus dan Rico Alfredo melaporkan dari Kota Cilegon. Petugas Satpol PP dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Tangerang menyisir sejumlah jalan protokol untuk melakukan penertiban alat peraga sosialisasi bakal calon legislatif yang akan maju dalam pemilu 2024 mendatang. Ratusan APS atau alat peraga sosialisasi bacalek DPRD maupun DPR RI yang kedapatan melanggar aturan langsung dicopot. Beberapa pelanggaran yang banyak ditemui yakni spanduk berisi kampanye ajakan coblos dan tata letak lokasi pemasangan tidak pada tempatnya. Tidak hanya itu, sejumlah bendera partai politik juga tidak luput dari penertiban petugas. Sebelum dilakukan penertiban alat peraga sosialisasi atau APS, bakal calon legislatif, Bawaslu Kota Tangerang telah lebih dulu berkirim surat agar partai politik menurunkan APS masing-masing. Namun apabila hingga batas waktu yang ditentukan belum ada penurunan, penertiban akan dilakukan pihak Bawaslu. Hasil imbauan dari Bawaslu RI ke Bawaslu Provinsi, dihimbau ke kabupaten kota, kita menghimbau untuk segera berkoordinasi ke Satpol PP kabupaten kota masing-masing. Alhamdulillah kita berkoordinasi pada tanggal 12 September kemarin menyepakati untuk penertiban APS Kota Tangerang. Karena hari ini APS APS alat peraga sosialisasi. Karena hari ini berbasis sosialisasi bukan kampanye.
Masa kampanye Pilpres dan Pileg sendiri baru akan dimulai pada tanggal 28 November mendatang setelah adanya penetapan DCT atau daftar calon tetap pada tanggal 3 November 2023. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Di tengah mahalnya harga beras di pasaran, jajaran Komando Rayon Militer 03 Serpong, Kota Tangerang Selatan, membagikan bantuan beras kepada 1.600 warga tidak mampu yang tersebar di wilayah Tangerang 1 dan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Warga mengantri mendapatkan bantuan 1 kantong beras berisi 5 kg yang pendistribusiannya dipusatkan di markas Koramil 03 Serpong yang terletak di Jalan Raya Serpong, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Bantuan beras yang diberikan merupakan bagian dari rangkaian HUT Tentara Nasional Indonesia ke-78 yang dirayakan setiap tanggal 5 Oktober. Sejumlah warga yang menerima bantuan mengaku sangat terbantu karena mendapatkan bantuan beras di tengah mahalnya harga beras di pasaran. Warga pun merasa bangga dengan TNI yang selalu hadir dan dekat bersama rakyat. Jujur sangat membantu sih Pak, soalnya biaya beras sekarang lagi tinggi. Selain itu Bu, apalagi Bu yang ingin Ibu ucapkan atau apresiasi kepada HUT TNI 78 ini? Kami di sini semua bangga ya Pak, mengucapkan selamat ulang tahun juga. Terima kasih banyak udah ngasih bantuan gitu berbentuk beras. Dalam kegiatan ini sekitar 8 ton beras sudah disiapkan untuk dibagikan ke 1.600 warga yang membutuhkan. Dalam rangka HUT TNI yang ke-78 ini, khususnya TNI, kami melaksanakan bakti sosial. Di antaranya adalah pembagian beras, yang mana dihadapkan dengan sekarang ini harga beras sangat tinggi. Nah, jadi kita membagikan kepada masyarakat di wilayah kami 2 kecamatan, 15 kelurahan. Itu seluruhnya adalah 8 ton. Diharapkan dengan memberikan bantuan beras kali ini dapat meringankan beban masyarakat tidak mampu serta membuat TNI semakin dekat dengan rakyat. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.